Bab 11 bagian 7 penggalian proses dalam praktek dan bagian 8 rangkuman. Di bagian ini kita akan mencoba membahas sedikit tentang bagaimana proyek penggalian proses dilakukan. Titik awal diskusi ini adalah metodologi penggalian proses yang diusulkan oleh Will van der Aalst dan lainnya pada tahun 2012. Penulis mengidentifikasi 5 langkah utama. Pertama, kita perlu membingkai dan merencanakan analisis dari permasalahan. Kedua, kita harus mengumpulkan data yang sesuai. Lalu ketiga, kita harus menganalisis dan mencari pola. Keempat, kita harus menafsirkan dan kita harus membuat wawasan dari hal tersebut. Dan yang kelima, berdasarkan wawasan ini kita harus menciptakan dampak bisnis. Mari kita bahas beberapa bagian dari metodologi tersebut. Kita mulai dengan fase rencana dan membingkai masalah. Pertama, kita harus merumuskan masalah yang kita minati dengan cara top-down atau dari atas ke bawah. Pertanyaan yang biasanya terjadi adalah, mungkin bagaimana dan mengapa pengalaman pelanggan dengan pesanan kita untuk proses order to cash menyimpang? Mengapa proses berkinerja buruk atau mengapa kita sering mengalami cacat dan penyimpangan kinerja? Pertanyaan keseluruhan ini dapat dipecah menjadi sub-pertanyaan dan mereka dapat dikaitkan dengan kriteria kinerja dan kualitas. Pada tahap ini, penting untuk mengidentifikasi sumber daya yang benar-benar dibutuhkan sehingga kita dapat meluncurkan proyek ini. Berikutnya adalah beberapa wawasan dari proyek pilot di Brisbane, Australia dengan perusahaan asuransi besar. Pilot ini adalah proyek yang diluncurkan dalam jangka waktu 4 bulan. Diperlukan dukungan dari 2 analis bisnis secara paruh waktu, 1 administrator database, dan 1 manajer eksekutif. Selanjutnya, ada pula seorang ilmuwan data full-time yang diperlukan di dalam proyek. Setelah tahap perencanaan, maka kita melanjutkan dengan tahap pengumpulan data yang sebenarnya. Kita harus mengidentifikasi sumber daya yang relevan. Ini dapat berupa sistem informasi seperti SAP, Oracle, atau sistem BPMN. Kita perlu mengidentifikasi proses yang terkait entitas dalam pengidentifikasiannya, dan kita perlu memetakannya ke proses. Setelah kita memahami struktur data ini, kita perlu mengekstrak jejak atau traces. Kita kumpulkan jejak ini dan mengaitkannya dengan entitas proses, dan kita mengelompokkannya menurut pengidentifikasi proses atau case ID. Sebagai format data yang dapat kita pilih adalah format XAS atau MXML. Penting pula diingat bahwa kualitas data perlu kita selidiki. Sangat mungkin sebuah data harus dibersihkan, misalnya dengan menyaring event yang tidak relevan, atau menggabungkan event atau menyaring jejak atau traces yang jarang atau tidak relevan. Sekarang kita sudah memiliki data dan kita dapat memulai analisis. Ini adalah bagian yang menyenangkan dari pekerjaan proses mining. Kita menemukan proses nyata dari event log ini dan dapat menghitung berbagai metrik proses seperti waktu tunggu, waktu siklus, atau tingkat kesalahan. Kita menjelajahi jalur yang sering ditemukan dan kita menemukan berbagai jenis kasus. Tools atau alat juga membantu kita mengidentifikasi penyimpangan proses dan prediktor untuk kesuksesan. Baiklah, marilah kita recap apa yang sudah kita pelajari bersama. Pada bab ini kita membahas pemantauan proses. Kita telah melihat bahwa kita dapat mendukung proses dengan bantuan dashboard atau dengan bantuan alat penggalian proses yang menunjukkan informasi tentang proses sebagai model. Penggalian proses saat ini adalah cara mengubah cara kita melakukan BPM dan hal itu mengubah siklus hidup BPM. Wawasan yang diberikan oleh penambangan proses atau penggalian proses membantu kita untuk memperkenalkan penggunaan beberapa shortcut dalam siklus hidup BPM dan mempercepat peningkatan keseluruhan proses. Dengan data yang tersedia, kita dapat langsung beralih ke analisis dan redesain ulang suatu proses. Dengan bantuan data event log yang tersedia, kita dapat menguji dan memvalidasi hipotesis tentang kinerja dan kesesuaian proses.
Pemantauan atau monitoring dan penggalian proses tertentu memberikan wawasan yang sangat rinci ke dalam proses dan sangat membantu untuk membuat pekerjaan analis proses menjadi efisien dan efektif.